Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Pak Musni. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan tema 2 untuk subtema 3. Jadi anak-anak sudah mempelajari dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada pada pembelajaran 1 sampai 6, yaitu soal tema 2 subtema 3. Nah, soalnya seperti ini. Untuk soal yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Perhatikan teks berikut ini. BMD ya menyimpan naskah asli proklamasi selama 46 tahun 9 bulan 19 hari. Naskah tersebut kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. BMD ya menyerahkan naskah asli proklamasi kepada Presiden Soeharto pada hari Selasa tanggal 19 Mei 1992. Atas izin Soeharto, naskah asli proklamasi kemudian disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta. Berkat BMD ya, kini bangsa Indonesia dapat melihat naskah asli proklamasi. Nah, perlu kita ingat pada waktu dulu penulisan naskah proklamasi oleh para tokoh yaitu Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Nah, kemudian sebelum diketik, naskah asli yang ditulis tangan ini kemudian dibuang di tempat sampah. Nah, oleh BMD ya diambil kemudian disimpan, bahkan lamanya ini sampai 46 tahun 9 bulan 19 hari. Nah, berkaitan dengan kalimat nomor 1, kata tanya yang tepat adalah titik-titik. Nah, ini kan menunjukkan waktu, lamanya waktu 46 tahun 9 bulan 19 hari. Berarti kata tanya yang tepat adalah berapa lama. Kemudian perhatikan kalimat nomor 4, atas izin Soeharto. Nah, di sini kalimat yang tidak baku adalah izin. Nah, ini kalimat bakunya adalah izin. Ya, jadi kalimat tidak bakunya adalah izin. Dan kata bakunya adalah izin. Jadi izin itu tidak baku, yang baku adalah izin. Kemudian kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau kata yang digunakan sesuai dengan PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, itu disebut kata baku. Kalau yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia berarti kata tidak baku atau non baku. Kemudian perhatikan untuk soal nomor 4 ya, soal nomor 4 berikut ini, kata yang tidak baku pada option jawaban berikut ini. Nah, kita lihat tertanam. Nah, ini baku ya. Kepribadian, keberagaman, bercerai. Nah, ini yang tidak baku itu kepribadian. Ya, yang tidak baku itu kepribadian. Yang baku bagaimana? Yang baku itu kepribadian, tidak pakai ini ya. Kepribadian itu yang baku. Kemudian nomor 5, informasi yang berdasarkan aspek kapan pada teks tersebut adalah titik-titik. Jadi yang berdasarkan aspek kata tanya kapan itu adalah titik-titik. Yang jawabannya di sini. Bendera pusaka Saka Merah Putih pertama kali dibuat oleh Ibu Fatmawati. Nah, ini aspek kata tanya adalah siapa, artinya siapa yang membuat atau menjahit. Kemudian warna merah putih pada bendera bangsa Indonesia saling melengkapi karena merah memiliki arti berani dan melambangkan tubuh manusia, sedang putih berarti suci. Nah, ini aspek kata tanyanya bisa apa arti warna merah dan warna putih pada bendera bangsa Indonesia. Itu kalau aspek katanya dengan apa. Ini yang ditanyakan kapan. Kemudian bendera pusaka Sang Merah Putih terakhir dikibarkan tahun 1968 karena usianya sudah tua.
Ini aspek kata tanyanya adalah, karena ini ada karena, berarti aspek kata tanyanya adalah mengapa. Mengapa bendera pusaka Sang Saka Merah Putih terakhir dikibarkan tahun 68? Nah, ini jawabannya karena usianya sudah tua. Kemudian yang terakhir, bendera pusaka Sang Saka Merah Putih hanya dikibarkan saat ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ini ada kata-kata saat, ini berkaitan dengan waktu, berarti aspek kata tanyanya adalah kapan. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Kemudian soal yang B, kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia disebut kata, tadi sudah dikatakan, kata yang sesuai dengan PUEB itu kata baku. Kalau yang tidak sesuai berarti kata tidak baku. Berarti jawabannya adalah tidak baku. Kemudian kalimat yang sesuai dengan judul dapat diindikasi sebagai ide pokok atau info penting atau pokok pikiran. Jadi ketika mau menemukan ide pokok atau info penting, maka harus dibaca mulai dari judul, kemudian bacaannya dengan seksama. Jadi sekali lagi, kalimat yang sesuai dengan judul dapat diindikasi sebagai ide pokok atau pokok pikiran atau info penting. Kemudian berikutnya, para hadirin dimohon duduk kembali. Nah, agar menjadi kalimat efektif, maka kata yang harus dihilangkan adalah titik-titik. Kita perhatikan, para ini sudah menunjukkan banyak, hadirin juga sudah menunjukkan banyak. Nah, maka yang harus dihilangkan adalah kata para. Jadi cukup hadirin dimohon duduk kembali. Jadi kata paranya ini dihilangkan karena hadirin sudah menunjukkan banyak. Kemudian nomor 9, bagaimanakah langkah-langkah kita untuk menemukan info penting dalam suatu paragraf? Nah, langkah yang pertama adalah cermati judul bacaan. Yang kedua, bacalah paragraf itu dengan intensif atau dengan seksama dari awal sampai akhir. Kemudian temukan kalimat utamanya. Nah, temukan kalimat utamanya. Kemudian temukan ide pokoknya. Nah, temukan ide pokoknya. Nah, ide pokok itu atau pokok pikiran itu biasanya terletak pada kalimat utama, dan ide pokok itu bisa merupakan sebuah informasi penting dari suatu bacaan maupun paragraf. Itu langkahnya bagaimana menemukan informasi penting dalam suatu paragraf. Jadi yang pertama, cermati judul. Yang kedua, ya, bacalah dengan seksama atau intensif. Yang ketiga, temukan kalimat utamanya. Kemudian temukan ide pokoknya, nah, untuk menemukan informasi pentingnya. Kemudian 10, perhatikan paragraf berikut. Nah, temukan informasi penting dalam paragraf tersebut. Nah, bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Nah, bahan bendera tersebut dibuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm dan lebarnya 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini maka informasi pentingnya, sekali lagi informasi penting itu terdapat pada kalimat utamanya, dan kalimat utamanya adalah bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati pada tahun 1944. Nah, berarti informasi pentingnya terletak di kalimat utamanya. Kalimat utamanya. Kemudian yang berikutnya, untuk soal PPKN, arti Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Sekali lagi, Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, berbagai bahasa daerah, berbagai nyanyian daerah, dan lain sebagainya. Nah, disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika, artinya berarti meskipun berbeda-beda tetap satu juga. Nomor 2, sikap siswa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Nah, bagaimanakah sikapmu dengan temanmu ketika di sekolah? Nah, ini A, menghormati siswa yang berbeda agama.
B. Menang sendiri saat memakai komputer sekolah. C. Berteman dengan siswa yang berasal dari daerah yang sama. D. Tidak peduli dengan siswa lain. Maka yang benar adalah yang menghormati, ya. Kita harus saling menghormati antar siswa yang berbeda agama. Nomor 3, menjaga keutuhan NKRI wajiban dari A. Apakah TNI dan Polri? B. Siswa dan guru. C. Pegawai negeri. Kemudian D. Semua warga negara. Maka jawabannya adalah tentunya kewajiban semua warga negara Indonesia. Mendahulukan kepentingan bersama dapat menciptakan titik-titik. Kalau kita selalu mementingkan kepentingan umum, maka akan menciptakan kerukunan dalam perbedaan. Nomor 5, contoh sikap mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang mencerminkan. Nah, jawabannya adalah yang melaksanakan tanggung jawab, ataupun kalau yang lainnya bisa tolong-menolong di dalam anggota masyarakat. Tetapi berkaitan dengan soal ini, yang benar adalah melaksanakan tanggung jawab. Kemudian nomor 6, rakyat Indonesia bersatu dalam suasana yang aman, turut mendukung pelaksanaan titik-titik. Nah, kalau rakyatnya bersatu, suasananya aman, harmonis, ini bisa mendukung pelaksanaan dari pembangunan nasional. Nomor 7, persatuan di negara Indonesia tertanam sejak dulu kala, terbukti dengan adanya kegiatan gotong royong yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Maka ini sebagai bentuk ciri khas bangsa atau nilai luhur bangsa. Nomor 8, rasa persatuan membuat keberagaman. Jadi persatuan, jika kita bersatu, membuat keberagaman atau membuat perbedaan ini terasa indah, terasa nyaman. Nah, nomor 9, bagaimanakah caramu menghargai tetangga atau teman yang berbeda agama? Tentunya 1, saling menghormati, kemudian saling tolong menolong, ya, menghormati tempat ibadah agama orang lain, ya, tidak menjelekkan tata cara ibadah agama lain, ya, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Itu hanya contoh-contoh bagaimana cara kita menghargai tetangga atau teman yang berbeda agama. Kemudian tuliskan contoh bentuk persatuan dalam keberagaman di sekolah, ya. Saling hidup rukun, kemudian bekerja sama dengan teman, kemudian melaksanakan musyawarah, nah, kemudian menjalankan tiket bersama dan lain sebagainya. Jadi anak-anak silahkan menggaris sendiri contoh keberagaman, persatuan dalam keberagaman di sekolah. Contohnya banyak sekali. Kemudian yang berikutnya IPA, bagian tumbuhan yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan bangunan. Jadi bagian tumbuhan itu semua bagian itu dapat dimanfaatkan, mulai dari akarnya, kemudian batangnya, daunnya, buahnya, rantingnya itu bisa dimanfaatkan. Tetapi yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan adalah bagian kayunya. Kemudian nomor 2, bahan pewarna alami yang berasal dari tumbuhan biasanya digunakan untuk pewarna makanan. Misalnya mau warna kuning dapat menggunakan dengan kunyit, mau warna merah bisa menggunakan dengan cabai merah, mau warna jingga atau ungu bisa menggunakan buah naga, mau warna hijau bisa menggunakan daun suci dan lain sebagainya. Nomor 3, berikut ini bukan manfaat hewan yang digunakan untuk keperluan hidup manusia, yang bukan manfaat hewan. Bahan obat-obatan, benar. Diambil tenaganya, benar. Menghasilkan bahan pangan, benar. Berarti yang bukan adalah penghasil oksigen. Penghasil oksigen itu adalah tumbuhan. 4, peran tumbuhan bagi lingkungan sebagai penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida digunakan untuk titik. Bagi siapa? Bagi tumbuhan. Berarti digunakan untuk fotosintesis. Ingat, fotosintesis itu terjadi pada waktu siang hari atau ada cahaya, ya. Jadi bisa siang bisa malam, yang penting ada cahaya. Nah,
Ketika peristiwa fotosintesis itu tumbuhan itu mengeluarkan tumbuhan itu mengeluarkan oksigen. Jadi hasilnya itu mengeluarkan oksigen. Jadi tumbuhan itu menyerap dulu karbon dioksida, kemudian dikeluarkan sebagai oksigen yang digunakan untuk makhluk hidup lainnya. Jadi ini peristiwanya pada peristiwa fotosintesis. Nomor 5, pelestarian tumbuhan dan hewan merupakan upaya agar bisa memanfaatkan bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, pelestariannya berupa apa? Itu ada diantaranya adalah mengadakan program reboisasi. Kalau yang lainnya apa? Tidak melakukan perburuan liar, tidak melakukan penebangan hutan secara liar dan lain sebagainya. Nomor 6, tanaman labu air digunakan oleh suku Dani sebagai bahan untuk membuat poltekan. Ini suku Dani itu berasal dari Irian atau provinsi Papua. Bahan baku untuk membuat terpentin, memanfaatkan titik-titik dalam industri cat. Nah, ini memanfaatkan getah pohon pinus. 8, menjaga keseimbangan lingkungan, diantaranya hewan menghasilkan bahan penyubur tanaman. Nah, dari yang dihasilkan hewan, yang untuk bahan penyubur tanaman itu adalah berupa kotoran hewan. Jadi kotoran hewan itu bisa digunakan untuk membuat kompos atau pupuk organik. Kemudian nomor 9, jelaskan manfaat tumbuhan yang bagi manusia sebagai bahan obat-obatan. Jadi tumbuhan itu sebagai bahan obat-obatan bagi manusia, diantaranya misalnya dari akarnya, akar alang-alang itu dimanfaatkan untuk obat penyakit dalam. Kemudian daun jambu muda untuk obat penyakit diare. Kemudian kulit batang kina ini untuk mengobati malaria dan lain sebagainya. Tumbuhan kumis kucing ini untuk mengobati penyakit juga bisa, tumbuhan kumis kucing. Kemudian bawang putih, ini juga merupakan antiseptik, antiseptik dan lain sebagainya. Kemudian nomor 10, bagaimana upaya kamu pelestarian hewan dan tumbuhan demi kelangsungan hidupnya? Bagaimana upayanya? Maka kita juga harus mengupayakan melestarikan hewan dan tumbuhan. Upayanya adalah dengan melakukan penangkaran, penangkaran hewan maupun tumbuhan, tidak melakukan perburuan liar, dan melaksanakan reboisasi, kemudian melaksanakan tebang pilih, tebang pilih untuk penebangan hutan. Jadi kalau menebang hutan itu dengan tebang pilih. Kemudian mendirikan suaka marga satwa, mendirikan cagar alam, mendirikan taman nasional dan lain sebagainya. Kemudian untuk soal berikutnya IPS, manfaat yang kita rasakan dari kemerdekaan yang kita peroleh bagi seorang siswa adalah tentunya kita bisa belajar dengan giat di sekolah. Kita punya kebebasan untuk memperoleh pendidikan, untuk belajar dengan giat. Kemudian nomor 2, kemerdekaan yang arti penting bagi seorang petani yang benar adalah mendapatkan sumber daya untuk menunjang aktivitas pertanian. Jadi bebas melakukan bercocok tanam, untuk menunjang aktivitas pertanian. Bisa juga yang lainnya mendapatkan pupuk dengan mudah, itu bisa juga kebebasannya atau kemerdekaannya. Kemudian nomor 3, pada awal kemerdekaan pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi karena baru merdeka. Di antaranya adalah pembentukan badan perancang ekonomi karena baru merdeka. Kemudian 4, organisasi Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE dipimpin oleh B.R. Motik. Ini silahkan dibaca dalam bukunya. Nomor 5, program Kasimo. Kasimo Plan rencananya dilaksanakan 3 tahun, yaitu
1948 sampai 1950 dengan sasaran ini untuk meningkatkan usaha swasembada pangan. Nomor 6. Indonesia akan bisa tetap kuat jika seluruh rakyatnya ini, jadi Indonesia itu akan kuat jika seluruh rakyat Indonesia ini mampu titik-titik terhadap kemerdekaan, ini mampu untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Saya sekali lagi, kita yang lahir setelah kemerdekaan punya kewajiban untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan agar kita menjadi negara yang kuat, negara yang bersatu. Kemudian 7. Naskah proklamasi ditulis tangan oleh siapa? Oleh Insinyur Soekarno. Jadi yang nulis tangan itu Insinyur Soekarno, kalau yang ngetik itu Sayuti Nulik. 8. Konferensi ekonomi dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, para pejabat yang dipimpin oleh Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Kemudian bagaimanakah sikap kamu pada zaman milenium atau zaman sekarang ini mengisi kemerdekaan? Nah, tentunya sebagai siswa kita harus belajar dengan giat, menjaga persatuan dan kesatuan dan lain sebagainya. Itu sikap kamu dalam mengisi kemerdekaan. Jadi saling hidup rukun, bersatu, belajar dengan giat. Masa kamu gali sendiri sikap kamu dalam mengisi kemerdekaan. Kemudian 10. Sebutkan langkah-langkah pemerintah untuk memecahkan masalah ekonomi. Ya, langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya adanya 1. Program pinjaman nasional, kemudian mengadakan konferensi ekonomi, kemudian pembentukan badan perancang ekonomi, kemudian membentuk rencana Kasimo Plan. Kemudian yang terakhir, pembentukan persatuan tenaga ekonomi. Itu langkah-langkah pemerintah di awal-awal kemerdekaan untuk memecahkan masalah ekonomi. Kemudian yang terakhir, SBDP, formasi dari tari saman. Ya, tari saman itu berasal dari Aceh, berbentuk formasinya adalah garis lurus atau horizontal. 2. Tari saman biasa ditampilkan untuk titik-titik, ini untuk merayakan peristiwa penting atau juga untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nomor 3. Pola lantai tari bedaya menggunakan pola garis, ini sama dengan tari saman, lurus atau horizontal. 4. Syair dalam tari saman menggunakan bahasa Gayo, karena ini dari suku Gayo. 5. Pola lantai pada tari saman merupakan simbolis hubungan antara titik-titik. Ya. Ini hubungannya menunjukkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kalau dalam agama Islam disebut hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Karena sebagai manusia harus punya hubungan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, yang telah memberikan kepada kita semuanya banyak sekali kenikmatan. Nomor 6. Posisi penari dalam melakukan tari saman adalah posisinya adalah, ya ini manusia dengan Tuhannya, tapi posisinya adalah horizontal atau lurus. Tari bedaya berasal dari daerah Jawa Tengah. Kemudian nilai yang terkandung dalam tari saman ini menunjukkan nilainya itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, kemudian gambarkan pola lantai tari bedaya, kan? Horizontal, berarti kan lurus. Nah, misalnya seperti ini pola lantainya. Kemudian bagaimanakah tari bedaya itu dilaksanakan? Ini biasanya dilaksanakan saat ada kenaikan takhta, ya. Saat ada kenaikan takhta raja pada Kasunanan atau pada Keraton Surakarta. Jadi ketika mau ada pelantikan atau kenaikan takhta raja Keraton Surakarta. Baik anak-anak, demikian pembahasan berkaitan dengan soal untuk tema 2 subtema 3.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.